Oke, ini materi kita. Jadi dampak e-government, ini referensi kita. Nah ini, kita mulai dari diskusi dampak. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan impact. Impact itu bisa dilihat paling sederhana adalah setiap perubahan, entah itu diinginkan atau tidak diinginkan. Jadi di sini kalau Anda lihat ada dua kemungkinan, diinginkan atau tidak diinginkan. Nah, perubahan itu mulai dari input, kemudian ke output, sampai ke outcome. Atau juga sampai final outcome. Ini outcome ini yang jadi masalah, kita tidak punya terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dilihat oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, dampak juga bisa didefinisikan sebagai efek yang dapat terukur dari layanan-layanan yang membuat perbedaan. Entah itu bagi pengguna, bagi penyedia layanan, maupun bagi masyarakat. Ini dampak. Jadi, efek atau perubahan-perubahan. Nah, dari sini kita bisa mendiskusikan lebih lanjut lagi. Nah, ini ada satu framework yang bisa kita gunakan untuk diskusi, yang kita mulai dari input. Nah, dalam konteks e-government, input ini bisa bermacam-macam. Bisa kebijakan, policy, bisa sumber daya keuangan, bisa juga sumber daya manusia. Nah, ini input ini setelah melalui proses, maka akan menjadi output. Ini juga ada dua perspektif yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah melihat output dari sisi internal. Yang kedua adalah melihat output dari sisi eksternal. Nah, nanti kita beda diskusi lebih panjang. Kita ulas secara ringkas dulu. Kemudian setelah itu ada outcome. Nah, ini lagi-lagi outcome kita tidak punya padanannya dalam bahasa Indonesia secara tepat. Outcome ini ada beberapa contoh di sini. Yang pertama, kepuasan. Kepuasan pengguna layanan misalnya. Uptake ini adalah adopsi dari layanan yang kita berikan. Kemudian juga ada hambatan yang dirasakan oleh pengguna, oleh pemangku kepentingan, dan juga manfaat. Nah, baru kemudian di sini ada impact. Nah, impact ini sering di Indonesia kan menjadi dampak. Nah, dampaknya bisa bermacam-macam, entah ke pengguna, ke penyedia layanan, ke bidang ekonomi, atau ke masyarakat secara luas. Nah, proses ini tidak mungkin lepas dari variabel kontekstual. Ini, yang bawah ini kalau Anda lihat, ini bermacam-macam, mulai infrastruktur, keterampilan, sikap, biaya, akses, dan lain-lain. Nah, ini secara umum. Nah, untuk memberikan ilustrasi ringkas, kira-kira seperti ini. Misalnya pemerintahan saat ini, kalau Anda lihat, itu membangun infrastruktur. Nah, infrastruktur itu kira-kira ujungnya apa? Dampak dari infrastruktur. Nah, kenapa infrastruktur dibangun? Salah satu alasannya adalah selama ini harga komoditas itu sangat timpang antar daerah di Indonesia. Sehingga infrastruktur diharapkan bisa menyamakan atau membuat lebih sama lah, minimal seperti itu. Nah, ketika jalan terbentuk, maka itu input. Katakanlah jalan dianggap input, atau infrastruktur dianggap input, outputnya apa? Outputnya bisa jadi salah satunya adalah kemudahan logistik, transportasi logistik. Nah, sehingga lebih cepat, biaya lebih murah, lebih pasti waktunya misalnya. Nah, itu bisa kita anggap sebagai output karena adanya infrastruktur jalan. Karena logistik lebih cepat, lebih murah, dan lebih tepat waktu, maka ujung outcome-nya apa? Outcome-nya adalah biaya komoditas yang lebih murah.
Ketika biaya komoditas yang lebih murah itu terjadi, maka ujungnya lagi adalah kesejahteraan. Kenapa? Karena warga negara dengan pendapatan yang sama, misalnya, apalagi kalau meningkat, dengan pengeluaran yang lebih murah, maka dia kemungkinan bisa mendapatkan atau punya tabungan yang lebih banyak. Atau bisa menggunakan sisa uangnya untuk layanan-layanan yang lain. Nah, sehingga kalau kita lihat dari jalan, itu bisa sampai tadi, transportasi komoditas yang lebih mudah, biaya komoditas yang lebih murah, dan akhirnya apa? Kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kira-kira pola pikirnya seperti itu. Jadi ada tahapan, kita bisa melihatnya berbagai tingkatan kalau mau. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, bisa panjang. Nah, ini kira-kira untuk memahami dampak. Jadi ada yang immediate atau langsung, ada juga yang perlu waktu sampai berlapis-lapis. Bisa diikuti kira-kira ya ilustrasinya ya. Nah, kalau kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan. Banyak perspektif untuk melihat dampak. Yang pertama adalah ada dampak yang sifatnya tangible. Tangible itu bisa dipegang, kira-kira gitu, atau bisa dilihat secara nyata. Atau ada yang intangible. Contoh yang tangible apa? Tangible contohnya apa? Setelah pemerintah menggunakan sistem informasi yang baik, misalnya untuk keuangan, oh ternyata jumlah akuntan yang dibutuhkan tidak banyak lagi, tapi berkurang. Itu kan jelas. Yang tadinya misalnya 5 menjadi 3, itu kan tangible, bisa kelihatan. Kemudian yang intangible misalnya, dengan adanya sistem yang baik, maka ada kualitas laporan yang lebih baik. Lah, kualitas ini kan sulit untuk dilihat, tapi itu bisa kita rasakan. Yang pertama ini akan terkait dengan yang nomor 2. Ada yang mudah diukur, tadi 5 menjadi 3 misalnya. Ada yang sulit diukur, kualitas laporan misalnya, itu yang sulit diukur. Wah, ini kualitasnya lebih baik, itu seringkali sifatnya subjektif. Meskipun lagi-lagi subjektivitas pun itu ketika semuanya sepakat itu menjadi objektif. Tapi kalau kita bicara kualitas laporan itu tentu lebih sulit diukur dibandingkan misalnya dengan kecepatan memproduksi laporan. Nah, itu menjadi mudah diukur. Kemudian yang lain ada dampak yang sifatnya langsung, ada yang tidak langsung. Nah, tadi kita kalau ingat ilustrasi yang saya berikan, langsung misalnya dengan adanya teknologi informasi, maka seperti sekarang ini misalnya, memungkinkan kuliah secara daring, itu dampak langsung. Dampak tidak langsungnya apa? Bisa jadi terkait misalnya dengan penurunan risiko terhadap paparan wabah, tingkat kesehatan publik, dan lain-lain. Itu bisa tidak langsung. Kemudian ada juga yang sifatnya internal, ada eksternal. Contoh misalnya penggunaan TIK di sektor pemerintahan secara internal proses bisnis lebih mudah, lebih lancar. Mungkin dalam beberapa kasus lebih sedikit teror misalnya. Nah, ini untuk kawan-kawan di pemerintahan yang selama ini mengelola pengadaan barang jasa, itu seringkali mengatakan ada teror-teror di sana. Itu dampak internal. Eksternalnya apa? Kualitas layanan yang dirasakan oleh publik lebih baik, ukurannya bisa bermacam-macam, bisa waktu tunggunya lebih pasti, bisa biayanya lebih jelas, dan yang lain-lain. Tapi ada juga perspektif lanjutannya, yaitu yang tadi masuk dalam definisi. Ada yang intended, ada yang unintended. Contoh intended apa? Ketika sistem secara elektronik untuk pengadaan barang jasa digunakan, intensi awalnya adalah untuk mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi. Itu intensi awal. Itu intended. Tapi ternyata setelah jalan, ternyata ditemukan juga
dampak-dampak yang unintended. Contohnya apa? Oh, ternyata kawan-kawan di lapangan itu, di Pemda, di Pemprov, Pemkot, itu merasa lebih nyaman bekerjanya. Itu unintended. Oh, ternyata ada penghematan. Itu unintended. Karena awalnya itu tidak masuk dalam radar. Yang masuk dalam radar adalah transparansi. Nah, dampak juga bisa dilihat dari perspektif ekonomi non-ekonomi. Misalnya ekonomi terkait dengan ketika perizinan itu lebih cepat, maka banyak investor yang datang, banyak perusahaan yang dibangun, menyerap banyak tenaga kerja, itu ekonomi. Nah, tapi non-ekonominya juga bisa banyak. Budaya lebih langgeng misalnya, atau kohesi sosial lebih terjaga, dan yang lain-lain. Nah, ini non-ekonomik. Nah, masih banyak perspektif, termasuk diantaranya ada melihat kedalaman dan keluasan dampak. Contoh kedalaman adalah inisiatif yang ada, bisa jadi ini inisiatif tunggal, tapi dampaknya luar biasa. Bagi contoh, sistem pengadaan barang secara elektronik. Itu inisiatif tunggal, tapi dampaknya itu mendalam. Kenapa mendalam? Karena mengubah tatanan, peraturan, praktek di bidang pengadaan barang dan jasa. Itu depth, dalam sekali perubahannya. Mengubah proses bisnis yang selama ini jalan. Tetapi di sisi lain, itu juga breadth. Kenapa? Karena yang dipengaruhi perubahannya itu tidaknya satu institusi pemerintah, satu lembaga pemerintah, tetapi juga seluruh ratusan atau sekitar 700-an lah lembaga pemerintahan. Itu contoh yang dalam sekaligus luas. Tapi ada juga katalah yang nggak dalam tapi luas. Contoh, penggunaan kantor maya misalnya. Penggunaan kantor maya itu nggak mengubah banyak hal, tetapi langsung kelihatan di banyak tempat. Itulah luas, tidak dalam. Karena proses bisnisnya hanya berubah dari yang tadinya kertas menjadi digital misalnya. Bisa diikuti ya? Kalau mau komentar bisa langsung tunjuk jari loh ya. Ada di kanan bawah Anda itu. Baik, Pak. Ya. Kemudian juga ada dampak, katakanlah yang terakhir itu ada yang early versus mature state. Ada dampak yang kita bisa observasi di awal-awal waktu implementasi, ada yang di ujung. Nah, ini nanti tergantung dari inisiatif yang dilakukan. Bagi contoh misalnya, ketika sistem penjaringan aspirasi publik misalnya, di awal-awal jadi nggak kelihatan banyak dampaknya, karena katakanlah publiknya belum terbiasa memberikan masukan pada pemerintah, kemudian teknologinya belum siap untuk mengelola masukan yang ada sampai kepada masukan-masukan untuk kebijakan dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan ketika publik sudah mulai percaya, kemudian banyak memberikan masukan, pemerintah juga sudah siap, ada sistem yang bisa mengolah masukan menjadi konsideran masukan atau ide-ide program. Nah, akan berbeda. Nah, ini bisa ditambah lagi. Artinya Anda bisa melihat dampak dari berbagai perspektif. Nah, ini kalau Anda ambil 1, 2, atau 3 di antaranya, kemudian Anda gunakan untuk membedah suatu kasus juga sangat menarik. Nah, ini bisa menjadi ide tesis yang lain kan. Pertemuan pertama dulu berapa ide ya? Kita udah banyak kan? Ini nambah lagi. Nah, ini perspektif untuk melihat dampak. Nah, ini contoh, ada yang menarik. Mungkin Anda tidak percaya, tapi ini kenyataan. Ini grafik yang saya ambil dari bukunya Prahalat, terbit sekitar 10 tahun yang lalu, yang berjudul The Fortune from the Bottom of the Pyramid, jadi keberuntungan dari sisi bawah piramida.
Nah, ini dalam penelitiannya di India, Prahalat ini menemukan sesuatu yang menarik. Ketika layanan e-government itu diterapkan di sini, di awal-awal, titik nol, ini waktu adopsi, ini tingkat korupsi. Ternyata justru meningkatkan korupsi. Nah, ini Anda mungkin juga menjadi heran, kok bisa? Malah meningkatkan korupsi. Nah, kira-kira ada yang bisa ikut menjelaskan enggak? Korupsinya justru malah naik. Nah, ternyata temuannya adalah di tahap awal publik itu belum teredukasi. Mereka merasa bahwa proses bisnis lama masih berjalan, di sana ada uang pelicin dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Jadi mengedukasi publik tidak selalu mudah. Kemudian yang kedua, adopsi e-government juga bisa membuka peluang baru yang itu memungkinkan adanya katakanlah kutipan-kutipan baru. Contoh, ketika sistem baru orang belum bisa menggunakan, maka bisa jadi orang manfaatkan, ini sulit loh, ini tidak mudah loh, kamu perlu bantuan saya, tapi ada biayanya misalnya. Itu yang contoh korupsi. Belum lagi pengadaan infrastruktur, yang itu biayanya mahal, dan bisa jadi membuka pintu korupsi yang lain. Kita masih ingat di Indonesia sampai hari ini belum kelar, yaitu kasus korupsi EKTP. Itu contoh. Jadi di awal-awal adopsi itu justru memungkinkan adanya kenaikan tingkat korupsi. Tapi lama-kelamaan ketika publik sudah mulai teredukasi, lebih mandiri menggunakan sistem dan yang lain-lain, maka korupsi akan turun. Pertanyaannya adalah, mulai titik nol sampai puncak ini berapa lama? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah setahun, apakah 2 tahun, apakah 3 tahun, apakah memang sulit untuk kita definisikan? Karena bisa jadi setiap konteks berbeda, setiap daerah mungkin berbeda-beda. Nah, ini menarik. Jadi ketika di lapangan itu ternyata kejadiannya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Kalau kita bicara dampak, yang sering kita dengar di banyak ceramah yang kita baca di banyak media misalnya, bisa jadi itu bukan dampak, tetapi itu harapan. Jadi belum mewujud. Oh kok misalkan e-government bisa mengurangi korupsi loh. Nah itu datanya seperti apa juga tidak selalu ada jika kita tanyakan. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, sebelum nanti kita diskusi, tapi meskipun demikian Anda boleh tunjuk jari sekarang kalau dibutuhkan. Nah, dalam evaluasi dari literatur itu bisa kita temukan dua kelompok besar. Jadi yang pertama adalah studi yang mengakses proyek-proyek e-government setelah selesai diimplementasikan. Jadi mulai dari apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, bagaimana melakukan pengukuran, dan lain-lain. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah studi yang fokus mengembangkan framework untuk mengukur. Nah, ini bisa kita temukan di banyak literatur. Tadi yang satu adalah langsung mengukur proyek setelah selesai diimplementasi. Yang kedua adalah yang mengembangkan alat ukur, kira-kira seperti itu. Nah, untuk Anda, kalau mau tesis, bisa dua-duanya sebetulnya. Bisa gabungan. Juga bisa salah satu kalau mau. Ini tergantung konteksnya. Nah, kita lihat. Ini contoh menjawab pertanyaan apa yang diukur. Misalkan yang pertama untuk melihat sebetulnya intensi yang dibuat atau tujuan dari pengembangan
inisiatif government itu tercapai tidak? Ini yang pertama. Yang didesain apa, yang berfungsi apa. Jadi yang didesain A, yang berfungsi A minus. Atau yang didesain B, yang berfungsi B plus misalnya. Itu kalau melampaui ekspektasi. Kemudian yang kedua, ini. Seberapa tinggi capaian dari dampak atau outcome dari implementasi sebuah inisiatif e-government. Contoh misalnya, dengan adanya sistem ini diharapkan bisa memangkas waktu dari 10 hari menjadi 5 hari misalnya. Kita lihat apakah menjadi 5 hari ataukah malah 4 ataukah masih tetap 7 misalnya. Ini nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah terkait dengan keberlangsungan dan juga tingkat replikasi. Keberlangsungan halo? Anda mendengar saya? Halo? Halo, Pak. Ada? Pak, nggak ada suaranya. Sekarang udah ada? Sekarang udah ada. Ya. Tadi listrik di rumah saya meninggal dunia. Saya hidup lagi. Nah, ini saya akhirnya gunakan dengan handphone supaya koneksi internetnya kalau toh listrik mati masih bisa jalan. Kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, kita tadi sampai sini. Jadi keberlangsungan sistem. Apakah misalnya setelah proyeknya selesai masih bisa adopsi untuk jangka panjang, ketika pimpinannya ganti apakah tetap bisa dijalankan, dan lain-lain. Itu kira-kira sustainability. Ketika uang yang diberikan lembaga donor itu sudah selesai turunnya, apakah masih bisa berjalan, itu kira-kira terkait dengan sustainability. Kemudian terkait dengan replikasinya, replikasinya bisa nggak? Misalkan inisiatif A itu direplikasi di tempat lain. Nah, ini juga bisa menjadi sesuatu yang diukur. Kemudian lanjutannya adalah manfaat yang sudah dirasakan oleh agensi pemerintah. Ini bisa diukur juga. Kemudian manfaat kepada pengguna, klien. Kemudian misalnya yang lain lagi adalah biaya operasi. Apakah setelah ada inisiatif dan sebelumnya itu biayanya betul-betul bisa turun atau bahkan justru malah membengkak. Ini bisa kita lihat. Yang lain lagi misalnya melihat terkait dengan kinerja kantor. Nah, ini bisa bermacam-macam framework yang bisa digunakan. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya? Ini juga ada beragam cara, bisa dengan survei, dengan kuesioner misalnya. Bisa juga dengan meminta opini dari para ahli. Seperti apa? Ini bisa dilakukan. Kemudian bisa melakukan juga studi etnografis. Etnografis itu awalnya digunakan di kawan-kawan antropologi. Dan itu ingin melihat sesuatu dari kacamata aktor yang terlibat. Jadi Anda ke lapangan, Anda ketemu dengan orang, penggunanya, pelaksana layanan, dan lain-lain. Kemudian Anda nanti bisa simpulkan, kira-kira inisiatif government yang sudah dijalankan itu memberikan dampak seperti apa. Kemudian bisa juga ada asesmen internal yang dilakukan oleh lembaga donor. Nah, ini bagaimana pengukuran dampak itu dilakukan. Nah, kita juga bisa melihat dampak dari berbagai kacamata, dan itu nanti akan menentukan kira-kira yang tepat untuk setiap pemangku kepentingan itu apa. Bagi contoh ini, dari sisi klien, pengguna misalnya, mungkin yang relevan adalah termasuk misalnya biaya untuk mengakses layanan.
lebih murah atau lebih mahal misalnya. Atau kualitas tata kelola governance, lebih rumit, lebih transparan, lebih pasti, kira-kira di sini. Terus kemudian kualitas layanan sendiri, apakah lebih cepat, dan juga pengukuran yang lebih umum. Kalau kita lihat dari perspektif agensi, lembaga pemerintah, termasuk juga di sananya mitra implementasi, bisa kita lihat misalnya dampak ekonominya seperti apa, kemudian kualitas tata kelolanya seperti apa, kemudian kinerja dari sisi non-ekonomi, itu bisa kita lihat juga. Di samping juga tidak kalah penting adalah peningkatan dari proses yang terjadi di dalam lembaga pemerintah. Kemudian kita bisa lihat dari sisi publik secara umum, dari masyarakat, misalkan ada impact atau dampak jangka panjang. Kalau sekarang namanya adalah Sustainable Development Goals, yang ada 17 itu. Anda bisa lihat. Termasuk diantaranya di sini dalam perspektif society adalah citra publik. Kenapa menjadi penting? Karena misalnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menjadi faktor penting untuk banyak hal. Dan itu bisa dilihat apakah dengan penggunaan TIK di sektor publik itu bisa meningkatkan kepercayaan publik misalnya terkait dengan layanan-layanan pemerintah, terkait dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah dan yang lain-lain. Sampai sini ada yang mau komentar? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Yang tidak mengirimkan video ini masih di depan komputer ya? Tidak ditinggal mandi kan ya? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oh ya, kita ada tinggal mandi. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dampak. Ini contoh yang diberikan oleh Bhatnagar dan Sins. Ini baca yang tepatnya apa, saya kurang tahu. Nah, contoh misalnya. Biaya untuk mendapatkan layanan. Ini dampak bisa diukur. Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah, apakah sama. Waktu yang digunakan untuk mendapatkan layanan, apakah lebih pendek, apakah energi yang digunakan lebih sedikit, apakah ada delay dalam transaksi, tingkat korupsinya, kesederhanaan dari prosedur, sikap dari staf yang melayani, kesalahan dalam transaksi, waktu tunggu yang lebih pendek, dan lain-lain. Termasuk waktu antrian yang lebih pendek atau tidak. Nah, ini bisa dilihat. Kalau Anda melihat ini, memberikan inspirasi bagi Anda. Nah, kira-kira untuk sebuah inisiatif government yang tepat, itu dievaluasi dari perspektif yang mana. Kita berikan contoh. Ini contoh. Ini melihat dari waktu tunggu terhadap beragam layanan, ini di India. Itu dihitung dalam menit. Ini misalkan ada inisiatif Bumi misalnya. Ini di deskripsi agak detailnya bisa Anda lihat di papernya ini ya. Bumi ini ada layanan terkait dengan pertanahan, pembayaran pajak. Ini PBB, kira-kira gitu dalam Indonesia. Yang di India itu bisa dilayani oleh banyak agen di kampung-kampung, di desa-desa. Yang biru ini adalah waktu tunggu ketika masih manual. 2 menit. Ketika sudah menggunakan sistem terkomunikasi, ini menjadi hanya 68,06 menit. Ada pemendekan waktu tunggu. Dan misalnya di sini ada lagi pengadaan barang jasa, e-procurement. Ketika manual, waktu tunggunya 114 menit. Ketika sudah online, itu ternyata tidak ada waktu tunggu. Karena semuanya bisa mengakses dari tempatnya masing-masing, kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa membandingkan layanan tertentu setelah menggunakan TIK dan sebelum ketika manual. Nah, ini contoh. Ini dari perspektif lain ada persentase pengguna layanan yang menyuap.
kita bisa lihat misalnya. Yang paling kiri, ini bumi seperti tadi. Ketika masih manual, yang menyuap itu ada 29% lebih. Karena memang masih ada kontak fisik, ketemu, masih bisa lirik-lirikan mata, kemudian ada kong-kaling-kong. Kira-kira gitu. Nah, ternyata setelah menggunakan komputer, itu menjadi turun drastis, 0,84. Hanya sedikit yang membayar suap. Ini tentu akan menarik. Anda mungkin akan bertanya bagaimana melakukan risetnya kan? Orang enggak. Nah ini contoh lain misalnya. Ini, card. Ini saya lupa deskripsi agak panjangnya, tapi minimal di sini bisa kita lihat. Tidak terjadi perbedaan signifikan antara ketika manual dan ketika sudah menggunakan komputer. E-procurement, nah, ternyata juga lumayan. Ketika masih manual ada 14% lebih yang menyuap. Ketika sudah berbasis komputer masih ada yang menyuap, tapi tinggal 2,71%. Nah ini contoh bagaimana mengevaluasi inisiatif TIK di sektor publik atau e-government. Nah, kita juga bisa melihat dampak dari perspektif keberlangsungan atau keberlanjutan atau kelestarian tadi dari berbagai perspektif. Misalkan yang pertama kalau Anda lihat itu dari perspektif ekonomi. Banyak inisiatif di lembaga pemerintah, terutama di negara-negara berkembang, itu melibatkan lembaga donor. Pertanyaannya adalah, ketika lembaga donornya sudah pergi, proyek sudah selesai, masih ada nggak kebijakan untuk alokasi keuangan untuk memastikan bahwa inisiatif yang sudah ada itu bisa berjalan terus. Nah, itu masalah keberlangsungan secara ekonomi. Ada juga keberlangsungan secara kultural. Ada nggak misalnya proyek e-government itu justru membuat sekelompok masyarakat itu menjadi terpinggirkan? Mungkin. Nah, pertanyaannya kalau itu terjadi, maka bisa jadi secara sosial atau secara kultural itu tidak bisa lestari. Karena pasti ada penolakan. Orang itu kalau diubah, itu menolak itu udah sangat manusiawi. Nah, tinggal kita lihat. Apakah itu karena kulturnya atau karena memang dampak dari inisiatif yang meminggirkan mereka. Keberlangsungan juga bisa dilihat dari sisi teknologi. Teknologi berubah dan teknologi itu punya daur hidup, selalu ada teknologi baru yang mengikuti dan itu artinya apa? Harus ada peremajaan-peremajaan. Pertanyaannya, ketika sebuah sistem dikembangkan, sudah digunakan dalam waktu tertentu, menggunakan teknologi yang lama misalnya, apakah ketika ada teknologi baru itu bisa diikuti? Karena bisa bermasalah ketika teknologi ini diabaikan dan tidak diikuti. Contoh misalnya, sederhana, mengembangkan sistem lah. Yang dulu dikembangkan, katakanlah dia pionir, dulu masih menggunakan bahasa pemrograman Clipper misalnya. Anda mungkin belum pernah menggunakan kan? Clipper itu temannya di base. Itu sangat populer ketika saya kuliah seusia Anda dulu. Nah, pertanyaannya, itu berbasis DOS. Ketika pindah ke berbasis Windows misalnya sekarang, apalagi sekarang ada sistem operasi yang sangat beragam, mungkin nggak sistem yang dibangun dengan teknologi yang lama itu masih bisa digunakan? Apakah dikode ulang? Apakah ada tweaking yang lain sehingga masih bisa digunakan? Nah, ini contoh keberlangsungan teknologi. Kemudian ada keberlangsungan politis. Ini sangat penting terutama di Indonesia. Kenapa? Kita sering punya candaan dan tetapi ini punya bukti di lapangan. Setiap ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah, itu bisa jadi masalah. Misalnya untuk level yang atas menteri misalnya. Menteri ganti, ada program banyak, ternyata program dari menteri yang sebelumnya diganti semua. Atau ada bupati, wali kota, ganti baru,
tidak ada keberlangsungan yang bisa dijamin. Nah, sehingga untuk hal ini seringkali misalnya untuk konteks kabupaten kota atau provinsi bahkan, yaitu mengamankan kebijakan supaya tidak bisa diganti dengan semena-mena oleh penggantinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat kebijakan yang itu tidak hanya bisa dibuat oleh bupati atau wali kota misalnya, tapi harus melibatkan parlemen lokal atau DPRD. Jadi bentuknya bukan lagi peraturan bupati atau peraturan wali kota, tetapi adalah perda. Nah, ketika bentuknya peraturan daerah, maka bupati atau wali kota yang baru tidak bisa serta-merta mengubah perda. Karena perda ketika diubah harus dengan persetujuan dari DPRD. Itu contoh. Jadi bagaimana mengamankan keberlangsungan inisiatif government tapi dari perspektif politik. Nah, ini contoh keberlangsungan Anda bisa nanti baca lebih detail di papernya Kumar dan Bes. Nah, selain itu ada banyak masalah, faktor yang mungkin bisa menghambat keberhasilan atau keberlangsungan dari inisiatif e-government. Bagi contoh misalnya kekurangan atau kurangnya orang yang cakap secara teknologi untuk menjalankan sistem, menjaga sistem, memelihara sistem, dan selainnya. Kemudian ketiadaan dari leadership, komitmen, ini juga menarik, karena misalnya beberapa komentator politik mengatakan bahwa banyak pemimpin lokal di Indonesia itu terpilih bukan karena kapabilitasnya, tapi karena popularitasnya. Jadi populernya bukan karena capable, tapi karena populer dengan beragam cara. Nah, sehingga dia menjadi elektabilitasnya tinggi dan akhirnya dipilih oleh publik. Nah, ini menarik. Kemudian juga kurangnya evaluasi yang konsisten dan monitoring yang konsisten juga menjadi faktor, karena bisa jadi praktek di lapangan yang sering adalah evaluasi itu di ujung, mau terus atau kita selesaikan, tidak secara bertahap. Kemudian yang lain adalah pelibatan dari semua pemangku kepentingan. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena lagi-lagi seperti kita diskusikan di awal pertemuan, e-government itu bukan hanya soal teknologi, tapi ada soal manusia di sana, ada soal organisasi di sana, dan itu sangat kompleks. Nah, sehingga ketika ada sekelompok orang yang merasa ditinggal, tidak merasa terakomodasi kepentingannya, tidak merasa dilibatkan dari awal, nah bisa jadi ada penolakan-penolakan misalnya. Terus kemudian yang lain adalah terkait dengan hubungan kuasa. Ini contoh di India, ini kios. Kios itu yang terkait dengan pembayaran pajak bumi bangunan tadi. Kenapa? Nah, ketika kios-kios di desa-desa itu bisa menerima bayaran pajak, maka yang dulunya kuasa itu ada di atas, itu didistribusikan, didelegasikan. Nah, sehingga mendelegasikan kuasa itu tidak selalu nyaman untuk banyak orang. Nah, sehingga masih banyak orang yang ingin menjadi penjaga gawang, penjaga gerbang, gatekeeper. Pokoknya harus lewat saya dulu. Kalau nggak lewat saya, nggak bisa lancar. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kewenangannya diambil sebagian, kuasanya diambil sebagian, mungkin tidak merasa nyaman. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Sampai sini ada yang mau komentar? Bertanya? Belum? Belum, Pak. Belum, Ya? Pak. Oke. Belum, Pak. Tapi diikuti ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini ada perspektif lain. Ini saya ambil dari tulisan saya. Waktu mengevaluasi inisiatif
pengadaan barang jasa secara elektronik, e-procurement. Nah, saya menemukan ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor teknologi, mulai dari baru sampai matang, dari awal berkembang bertahap, itu faktor teknologi itu mempengaruhi. Kemudian legal, dukungan regulasi, karena kalau tidak ada regulasi yang mendukung, regulasi yang konsisten, regulasi yang bisa memberikan ruang untuk terobosan-terobosan baru, maka akan sulit. Kemudian tidak kalah penting adalah dari faktor manajerial, orangnya. Nah, ketika 3 faktor ini ada, maka akan menjamin keberlangsungan dari inisiatif sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, di sini ada perspektif yang saya tawarkan, yang ini saya ambil dari beragam riset sebelumnya. Jadi keberlangsungan ini bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu 3P. Profit. Nah, profit ini keuntungan dari sisi keuangan. Kalau dalam pemerintah nampaknya harusnya tidak bentuk uang, tapi benefit, manfaat. Jadi ketika manfaatnya itu jelas, bisa dirasakan oleh beragam pemangku kepentingan, maka kemungkinan keberlangsungannya semakin tinggi. Dan kemudian yang kedua, people, orangnya. Orangnya ketika merasa nyaman, kemudian keberadaannya terjamin, merasa proses bisnis lebih ringan, dan lain-lain, maka bisa jadi itu menjadi tanda-tanda baik bahwa keberlangsungan dari inisiatif itu lebih terjaga. Tetapi ketika, misalnya sebaliknya, ketika sistem ada, orang merasa terancam. Ketika sistem dibangun, orang merasa terintimidasi. Maka menjadi sulit keberlangsungan sistem tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dari P yang ketiga, ini planet. Ini planet dari sisi lingkungan. Nah, di sini lingkungan bisa kita lihat dalam perspektif yang sangat luas. Mulai lingkungan alam sampai lingkungan sosial misalnya. Bagaimana misalnya penerimaan dari kalangan vendor, penerimaan dari kalangan UMKM misalnya. Mungkin tidak, sistem yang dibangun itu bisa dianggap mudah, fiturnya intuitif, yang bisa digunakan oleh beragam kalangan, termasuk UKM yang kecil sekalipun misalnya. Nah, ketika sistem itu merasa atau dirasakan nyaman oleh para calon pengguna atau pengguna, dan pengguna itu merasa percaya dengan sistem, bahwa akuntabilitas dijamin, tidak ada main mata lagi, ya itu menjadi tanda-tanda baik dari keberlangsungan sebuah sistem. Nah, ini dalam ilustrasi yang lain, tadi masih 3 ada faktor legal, manajerial, dan teknikal. Nah, ini contoh ketika saya mencoba memetakan perkembangan sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia secara elektronik mulai dari tahun 2003 sampai 2012. Anda lihat di sini, dari sabuk yang warna abu-abu muda misalnya, di aspek legal, Anda lihat panah-panah yang terkait, nah, di sini terkait dengan kepres yang berubah sejalan dengan waktu, dan teknologi yang digunakan itu mengikuti ini. Karena tidak mungkin ada sistem yang baru tanpa punya dasar hukum. Nah, dasar hukum menjadi penting untuk membuat terobosan-terobosan baru. Ini ada referensi lain kalau Anda inginkan. Nah, ini beberapa tadi sudah saya ambil gambarnya. Baik, sampai sini ada komentar, pertanyaan, kita bisa diskusi. Baik, ini semuanya sudah bisa bicara, silakan.
Bisa melambaikan tangan atau menggunakan kanan bawah Anda. Silakan. Rofi, ada komentar? Belum, Pak. Udah 1 jam. Tuh, udah hitam. Ayo komentar, 1-2 orang lah sebelum kita tutup. Saya, Pak. Ya. Siapa ini? Saya, Pak. Oh, Mas Ibnu, silakan Mas Ibnu. Pak, saya ingin tanya yang pertama itu tadi terkait dengan pengukuran yang korupsi itu lebih tinggi, terjadi korupsi lebih tinggi saat dengan adopsi e-government. Yang pertama dia tinggi tapi lama-lama dia menurun, Pak, tingkat korupsinya. Nah, itu dia mengukur tingkat korupsinya itu mulai menurun itu dari kasus yang terjadi di negara tersebut dia mulai berkurang, atau memang ada penelitian khusus dia mengukur tingkat korupsi itu menurun gitu, Pak? Oke, ya. Jadi grafik tadi ini kan? Ya, Pak. Grafik ini gambaran umum yang ditemukan oleh Prahalad di India. Nah, tentu saja untuk setiap inisiatif atau setiap daerah kita perlu melakukan penelitian secara sistematis. Contoh misalnya, Anda di daerah A misalnya, Anda bisa lacak. Kira-kira mulai implementasi sistem e-government mulai kapan? Terus kemudian Anda bisa gunakan data primer kalau mungkin, mengumpulkan data. Contoh lah, misalkan sistem perizinan, misalkan gitu ya. Perizinan misalnya. Ketika sistem perizinan ada awal-awal, di sebuah daerah misalnya, Anda mungkin nggak melakukan survei misalnya ke pengguna layanan, terkait dengan kemungkinan kutipan-kutipan yang ada di sana. Bisa jadi, mulai dari proses pembuatan sistem perizinannya sendiri bermasalah. Bisa jadi loh ya. Ini cara umum, tidak dari kasus per kasus. Nah, sehingga untuk kasus per kasus memang harus dilakukan studi yang spesifik. Nah, pengadaannya bisa bermasalah. Bisa juga kemudian yang kedua, ketika sistem baru ada, orang yang ingin mengajukan izin masih belum punya kapabilitas untuk menggunakan sistem. Nah, sehingga masih perlu bantuan intermediarnya bisa bermacam-macam, termasuk diantaranya adalah petugas pemerintah. Mas, Mbak, ini sistemnya baru loh. Wah, rumit ya, Mas. Bisa tak bantu? Nah, tapi kira-kira gitulah. Itu sangat mungkin juga. Nah, baru ketika sudah sampai titik tertentu, semua orang bisa menggunakan, sistemnya menjadi lebih matang, transparansi lebih terjamin, kontrol sosial lebih ketat. Nah, orang menjadi berpikir ulang tuh, untuk melanggar sesuatu yang memang secara hukum, secara etika itu tidak baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk detailnya memang untuk setiap inisiatif harus dilihat secara lebih dekat lagi secara spesifik. Nah, ini kalau Anda tertarik, ini bisa menjadi ide tesis Anda. Nah, tadi ada 2 judul tesis loh di sini. Padahal pesertanya cuma 9. Komentar lagi, kira-kira gitu Mas Ibnu ya? Baik, Pak. Ada komentar lagi? Oh, mau tanya, Pak? Saya, Pak. Mas Kurniawan ya? Oke. Iya, Pak, tadi kan Mas ada dijelaskan tentang kayak perubahan dari suatu organisasi yang dari manual ke
yang menerapkan informatika ya Pak ya, kayak TIK. Ini terkompensasi ya, oke. Ya, maksudnya masih ada yang beberapa yang nggak kayak kalangan yang nggak menerima gitu Pak, atau belum siap. Nah itu treatmentnya kita itu supaya mereka siap dan mau menggunakan kayak sistem informasi begitu salah satunya. Ya. Itu hanya cukup sosialisasi atau pelatihan atau ada treatment yang lain Pak supaya mereka bisa menerima dan siap gitu Pak. Oke, contoh Pak kasih. Ketika tahun 2006, 2007, 2008 pemerintah menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maka hampir di setiap daerah itu ada pelatihan untuk vendor. Nah, misalnya ada sebuah kota yang saya tahu, saya tidak sebut nama kotanya, itu menganggarkan ada di anggaran daerah sekian ratus juta untuk melatih para vendor supaya vendor bisa menggunakan sistem, dan ketika vendor mudah capable bisa, maka diharapkan vendor-vendor tersebut akan dengan lebih senang untuk menggunakan sistem yang ada. Itu contoh di sebuah kota. Kemudian di sebuah kabupaten B misalnya, saya temukan kasus yang lain. Kalau di kota A tadi yang membiayai adalah pemerintah, di kabupaten B ini vendornya ditarik uang. Kalau kamu mau ikut pelatihan, kamu harus bayar sekitar 100.000. Kira-kira menurut Anda, kota A dan kabupaten B, tingkat penerimaan vendornya terhadap sistem pengadaan barang jasa secara elektronik tinggi mana? Kota A ya, dibandingkan B yang tadi berbayar kan? Iya Pak. Nah, bahkan di kota B tadi, karena selama ini praktek korupsinya luar biasa, ada sekelompok vendor yang menantang. Kalau sistem ini digunakan, saya milih jadi LSM saja katanya gitu. Kenapa? Karena mereka tahu selama ini mereka menyuap pejabat di sana untuk memenangkan tender. Dan ketika pejabat-pejabat itu menganjurkan menggunakan sistem, mereka nggak percaya. Wong selama ini dia meres saya kok tiba-tiba meminta saya menggunakan sistem, kira-kira seperti itu. Ini contoh, ya kan? Nah, jadi pendekatan itu menjadi penting, dan kapabilitas calon pengguna semakin tinggi itu nampaknya tidak sulit untuk percaya bahwa itu akan memudahkan adopsi dari sistem yang ada. Ini mirip dengan Anda sekarang lah. Anda sekarang kan menggunakan Zoom gini kan kecil tuh, gampang tuh. Bisa Anda bayangkan kawan-kawan Anda yang internetnya sulit, kemampuan teknologinya tidak begitu tinggi dibandingkan Anda, bisa jadi kesulitan loh. Apalagi Bapak Ibu dosen yang sudah senior misalnya. Oh, itu sulit sekali itu. Nah, jadi kuliahnya lewat WA saja. Nah, tidak masalah kan? Nah, ini contoh. Jadi pelatihan dengan berbagai cara itu sangat sangat penting. Nah, kira-kira gitu ilustrasinya, Mas Kurniawan. Iya, Pak. Ada lagi komentar, pertanyaan? Ya, Mas Rofi ya, silakan. Ya, saya tuh pengen bertanya ini Pak, terkait kan semenjak presidennya Bapak Jokowi itu kan ada dana desa itu ya Pak. Betul. Nah kan katanya dari pemerintahnya itu turunnya 1 M. Nah, sedangkan ke desanya itu hanya sekitar biasanya 800 atau sekian ya Pak. Itu apakah emang seperti itu? Apa emang itu tidak by system apa gimana gitu Pak? Oke. Nah, ini pertanyaan sulit saya jawab ini. Nah, kalau itu memang terjadi, nampaknya yang mengetahui dengan bukti-buktinya bisa laporlah ke Ombudsman, ke KPK. Karena kalau ada pemotongan itu juga harus ada dasarnya kan? Ada dasar hukumnya, ada peruntukannya, ada pertanggungjawabannya, dan lain-lain. Tapi ketika itu gelap di bawah tangan, tidak tertulis, nah ini bisa melanggar hukum.
Nah, saya kurang tahu itu. Tapi kira-kira normatifnya seperti itu. Nah, kalau Mas Rofi tahu, ini bisa menjadi peneupluid. Tapi harus ada buktinya loh ya. Kalau nggak ada buktinya repot juga. Nah, kira-kira gitu Mas Rofi. Dan ini sebetulnya peluang besar. Dana desa 1M itu bisa untuk banyak hal kan. Karena kan tiap tahun. Nah, ini lagi-lagi juga tantangan. Sehingga karenanya misalnya kita di UII itu ada sebagian kawan, Bapak Ibu dosen, yang membuat inisiatif namanya Sekolah Lurah. Ini memberikan pelatihan kepada para petugas atau pejabat di tingkat desa supaya bisa menggunakan dana desa secara hati-hati. Karena kalau tidak, nanti dana desa mengucur tiap tahun, setelah itu juga rame di penjara tiap tahun. Karena kadang bisa jadi belum tentu niat jahat. Tapi niatnya baik, tidak tahu prosedur, tidak tahu mekanisme keuangan, akhirnya bisa dipersalahkan. Nah, ini contoh. Kira-kira gitu Mas Rafi ya. Ada lagi komentar, pertanyaan dari yang lain? Masih ada 6 orang yang belum bertanya. Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum. Ini tadi siapa? Mbak Devi ya? Anda mau kuis enggak? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Saya demokratis kok. Teman nanti dalam pertemuan selanjutnya, ya mungkin nggak harus pekan depan sih, mungkin 2 pekan atau 3 pekan lagi. Ada tugas kelompok ya, yang presentasi gantian Anda ya. Oh, iya, Pak. Oh iya, Pak. Biar kalau Anda mendengarkan nggak ngantuk kan. Itu juga Ya, yang Ya, Pak. nggak yakin Anda pakai celana sekarang, mungkin pakai sarung juga di bawah. Oke ya, untuk hari ini sementara gitu ya. Iya, Pak. Pak. Kemudian ada Iya, Pak. manfaatnya, ketemu lagi pekan depan, tetap sehat, jangan keluar rumah. Amin, Pak. Ya, Bapak juga jaga kesehatan. Oke. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.